Halo, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat simulasi, refraksi, dan refleksi gelombang mekanik menggunakan Google Spreadsheet. Nah, yang pertama ini merupakan LKPD-nya dengan pendekatan computational thinking berbasis STEM untuk pemantulan dan pembiasaan gelombang atau refraksi dan refleksi gelombang. Berikut untuk tujuannya, kemudian ini ada fenomenanya, kemudian ini untuk yang pembiasan, lalu menganalisis hukum Snellius pada pembiasan gelombang dengan medium-medium yang berbeda, kemudian ada panduan untuk pembuatan simulasinya. Nah, berdasarkan LKPD ini, mari kita langsung ke Google Spreadsheet dan praktik membuat simulasi, refraksi, dan refleksi gelombang mekanik. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke Google seperti biasa, kemudian kita cari Google Sheet atau Google Spreadsheet. Lalu kita tuliskan nama dokumennya terlebih dahulu. Oke, kita tuliskan dengan refraksi, refleksi. Oke, kemudian kita tuliskan garis-garis bantunya. Kemudian yang pertama adalah ada garis normal, kemudian ada garis datang, kemudian ada garis pantul dan juga garis bias. Kemudian kita isikan sesuai pedomannya ya. Untuk garis normalnya rentang dari untuk X-nya dari 20 sampai minus 20, kemudian untuk Y-nya kita menggunakan rentang dari 0 sampai 0. Nah, ini nanti teman-teman untuk X-nya bisa diubah-ubah, boleh 30 atau berapa, terserah, tidak ada aturannya. Kemudian untuk garis datangnya, sumbu X-nya kita kosongi terlebih dahulu yang pertama, kemudian untuk sumbu Y-nya kita isi dengan 5 dan 0. Untuk Y ini teman-teman bisa ubah juga, misalnya 6 atau 7. Nah, di sini saya memilih 5 saja. Kemudian untuk garis datangnya, untuk X keduanya kita isi dengan 0 sebagai permulaannya. Kemudian untuk garis pantul kita lihat panduannya. Untuk garis pantul X1 nya kita isi dengan 0, kemudian Y nya kita isi dengan 0 dan juga 5. Untuk Y2 pada garis pantul usahakan disamakan dengan Y1 pada garis datang. Jadi ini sama dengan ini. Ketika angkanya diubah, maka ini juga harus diubah. Misalnya sini 10, kemudian sini juga 10. Lalu untuk garis biasnya ini ada 0, kemudian sini 0 dan ini minus 10. Nah, untuk ini garis bias untuk Y2 nya juga sama dengan
Y2 pada garis pantul dan Y1 pada garis datang hanya saja bernilai minus karena nanti dia ada di sumbu Y bagian bawah atau Y negatif. Kemudian untuk yang bagian-bagian kosong ini kita kosongi terlebih dahulu supaya lebih rapi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita untuk indeks bias satunya kita tuliskan indeks bias udara yaitu 1,00026. Kemudian untuk indeks bias 2 nya kita tuliskan dengan 1,33 atau indeks air. Kemudian untuk sudut datangnya, di sini teman-teman nanti bisa mengubah-ubah untuk sudut datangnya. Yang pertama kali saya tuliskan, saya coba untuk 30 derajat terlebih dahulu. Kemudian untuk sudut pantulnya itu sama dengan minus 180 minus sudut datang. Kemudian sudut biasnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ingat bahwa hukum Snellius itu adalah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 atau N1 sin sudut datang dan sama dengan N2 sin sudut bias. Maka di sini kita bisa tuliskan dengan Oke, ini untuk sudut biasnya. Kemudian kita masuk ke garis-garis bantunya. Untuk garis datang, untuk menentukan garis-garis bantu ini kita harus mengingat persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi kita harus mengingat persamaan ini. Baik, langsung saja kita tuliskan untuk garis datang, garis pantul, dan juga garis biasnya. Kemudian kita lanjut ke garis pantulnya sesuai dengan panduan saja. Nah, karena di sini datanya sudah lengkap, maka kita bisa membuat diagramnya. Yang pertama, dan diagram di sini karena kita menggunakan Google Spreadsheet akan berbeda dengan Microsoft Excel. Jika Microsoft Excel kita bisa langsung menggunakan semua garisnya, tapi jika menggunakan Google Spreadsheet kita tidak perlu menggunakan garis normal, atau kita hanya menggunakan garis normalnya sebagai sumbu X-nya saja. Pertama, kita klik sisipkan, kemudian pilih diagram. Kita letakkan di sini supaya tidak mengganggu data. Kemudian kita pilih diagram garis. Lalu tambahkan sumbu X. Di sini kita menggunakan sumbu X pada garis normal, yaitu dari 30 sampai min 30. Klik OK. Lalu kita pilih rentang datanya. Rentang datanya kita pilih dari garis datang sampai garis bias. Klik OK. Kemudian kita pilih ini vertikal. Maka akan muncul grafik seperti ini.
Nah, ini jika kita ubah-ubah, misalnya kita ubah sudut datangnya, maka grafiknya akan berubah juga. Kemudian jika kita ubah indeks biasnya, misalnya menjadi 1,33, maka grafik yang bawah akan berubah.